berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang hidup. Katakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia telah lahir ke dunia memberikan keselamatan untuk kita semua yang percaya padanya. Mari kita menaikkan pujian kita. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semula bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, entah Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Mari katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami puji kebesaran-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah. Haleluya. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berikan sorak-sorai bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari bangsa-bangsa bangkitlah, puji Dia, sembah Dia. Mari kita katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya.
bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Mari siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Haleluya. Come on. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Sekali lagi mari katakan hai siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kau gembala, Waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga gembira mendengar. hai siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Amin. Semoga kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita mau katakan sama Tuhan, oh ini kami Tuhan. Ini kami yang umat-Mu Tuhan, umat milik kepunyaan-Mu. Kami mau katakan bahwa kami percaya kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan sebagai pernyataan iman kami Tuhan. Dan kami mau sama-sama katakan kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, mari angkat tangan-Mu dan sama-sama kita mau katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku Menjadikan kami lebih dari pemenang, itu iman percaya kami Ku Tuhan. percaya Kau Oh, haleluya, Tuhan Yesus. yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, bahwa Natal ini merupakan satu penggenapan janji yang daripadamu. Jika 2000 tahun yang lalu Engkau menggenapi janji-Mu ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, yaitu bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Dan Yesus, anak Allah, diberikan kepada dunia untuk menginjak kepala ular sampai dia tidak dapat menguasai lagi akan dunia ini. Terang sudah datang bagi dunia. Dan Natal tahun ini Tuhan, kami percaya bahwa ini pun adalah penggenapan janji-Mu ya Bapa, yang telah menerangi langkah demi langkah kehidupan kami sampai kepada hari ini. Memberikan kepada kami harapan, masa depan yang penuh harapan. Menaruh iman di dalam diri kami yang tidak pudar, yang selalu membuat kami semakin terarah hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya damai Natal, sukacita Natal, dan firman di hari Natal ini membangkitkan kami, menguatkan kami, memberikan kepada kami kepastian hidup di dalam Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Shalom, puji Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama walaupun dengan cara yang ala kadarnya mungkin. Atau dalam cara new normal. Tapi semuanya itu tidak mengurangi esensi daripada kedatangan anak manusia ke muka bumi ini. Kalau di tempat ini kita membuat satu pohon Natal yang kita katakan dalam kondisi apapun kita tetap mau merayakan, kita tetap mau bersukacita, kita mau tetap bersama-sama menikmati Natal yang menghadirkan Tuhan, merayakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Segala yang terbaik sudah terjadi dalam kehidupan kita walaupun mungkin bukan seperti yang kita harapkan. Kita berharap hidup lebih baik. Mungkin di akhir tahun yang lalu, di Natal yang lalu, kita penuh dengan rasa pengharapan untuk hari depan yang lebih baik, lebih indah, lebih mulia, dan kita punya rancangan banyak untuk menunjukkan bahwa kita punya Tuhan yang berjanji dan
menggenapi. Tetapi yang terjadi ternyata sesuatu yang berbeda. Karena tiba-tiba corona masuk ke Indonesia. Kita mungkin sudah berdoa, sudah berharap, tapi ternyata jadi juga di Indonesia, merebak dan semakin hari semakin banyak sampai kepada hari ini. Lalu kita kehilangan semua mimpi di tahun 2020. Kita kehilangan apa yang kita cita-citakan di tahun 2020. Ada yang mungkin sudah merencanakan pernikahan dan ternyata gagal karena PSBB. Ada yang mungkin ingin berpergian ke luar negeri barangkali. Kemana? Tapi ternyata juga gagal karena tidak mungkin dilakukan. Banyak hal yang mungkin tertunda, yang cancel. Tapi kita tahu satu hal bahwa Tuhan ada di dalamnya. Dalam segala perkara, ada Tuhan di dalamnya. Dan hari ini berita Natal tetap sama, yaitu dari Lukas 2 ayat yang ke-10. Di mana firman-Nya katakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dahsyat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita Natal tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia katakan kepada kita jangan takut, ada kesukaan besar yang datang atas seluruh bangsa. Termasuk kita di Indonesia. Mungkin kita katakan Indonesia nih lagi begini nih. Karena adanya pandemi, karena adanya begini. Dan kita merasa tidak aman, kita merasa tidak nyaman. Tapi perlu kita ketahui satu hal. Bahwa tetap saja firman-Nya bagi kita adalah jangan takut, ada kesukaan besar. Coba katakan kepada anggota keluarga di rumah. Ucapkan dengan mulut kita kalau kita lagi sendirian. Jangan takut, ada kesukaan besar. Katakan ayo, jangan takut, ada kesukaan besar. Iya, jangan takut, ada kesukaan besar. Yesus Kristus sudah datang bagi kita, menebus kita, dan membuka jalan kepada kita untuk masa depan yang penuh harapan. Lebih lagi untuk hidup kekekalan bersama dengan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anak yang mungkin juga di rumah, mari rayakan Natal kita dan dengar firman Tuhan. Nah, di dalam kehidupan ini, di mana masa-masa kelam tidak bisa kita hindarkan dan terus-menerus ada dan terjadi, kita harus memiliki sesuatu yang kuat di dalam diri kita supaya kita juga tetap teguh, tidak tergoyahkan ketika kita menjalani kehidupan ini. Apa yang kita butuhkan? Ada 3 hal. Kalau di dalam 1 Korintus 13 itu dinyatakan tentang kasih. Tanpa kasih semuanya nol. Hanya seperti gong yang gemerincing. Walaupun mungkin kita memberikan diri kita untuk dibakar. Tapi semuanya tidak ada artinya tanpa kasih. Dan di akhir, di ayat yang ke-13 dari 1 Korintus 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Masa-masa boleh berganti, musim-musim kehidupan terus. Seakan-akan kita tidak punya hal yang pasti dan tetap. Tetapi kita punya firman yang tetap. Dan kita seharusnya memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Dia. Nah, hari ini kita akan melihat 3 hal itu. Yang pertama adalah iman. Tentu kita ingat, terus-menerus kita berbicara tentang iman. Tentang seorang hakim
di mana seorang janda miskin terus-menerus mengetuk pintu daripada si hakim yang lalim, yang kaya raya, yang dia katakan aku tidak takut kepada Tuhan, aku tidak takut kepada manusia. Tetapi janda ini terus-menerus mengetuk pintu rumahku, menyusahkan aku. Itu sebabnya aku akan berikan apa yang dia inginkan. Dan Yesus katakan, jika dia datang kedua kalinya, adakah dia jumpai iman di muka bumi? Iman menjadi begitu penting di mata Tuhan. Iman juga seharusnya menjadi terutama di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari yang mungkin kita katakan gelap dan tidak pasti. Kita harus memiliki iman percaya yang tidak tergoncangkan. Dan hari-hari ini ketika terlalu banyak info yang kita dengar tentang pandemi, COVID, ya tentang masa-masa yang tidak nyaman, tidak baik. Hari-hari ini mari kita fokuskan pendengaran kita kepada Dia, Juru Selamat kita. Dia memberikan kepada kita sesuatu yang pasti, yang membuat iman kita seharusnya bertumbuh. Dia katakan kepada kita di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Apa yang kita dengar hari-hari ini? Apakah cuma hanya pandemi, penularan yang semakin besar, kematian? Apa yang kita dengar? Apakah kerusuhan, terorisme, anarkisme? Apa yang kita dengar? Korupsi yang merebak. Apa yang kita dengar? Tidak ada hal-hal yang baik yang diberikan oleh dunia ini. Karena firman-Nya juga katakan bahwa dunia ini bertambah jahat. Tetapi kita perlu memiliki kepastian iman di dalam kehidupan kita. Dan iman itu hanya timbul dari pendengaran akan firman. Dan firman itu adalah firman Kristus, bukan yang lain. Karena ada banyak pemberitaan yang lain yang mengarahkan manusia seakan-akan menemukan Tuhan. Tetapi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Dia katakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui dia. Sebab sesungguhnya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Miliki iman yang walaupun sekalipun doa kita belum terjawab. Di akhir tahun ini kita merenung, ada banyak yang kita harapkan, doakan, kita berpuasa, kita ingin menarik sesuatu dari sorga sampai terjawab seluruh kerinduan kita. Ternyata Tuhan masih mengizinkan kita dalam kondisi yang seperti ini. Apakah iman kita kepadanya tetap sama? Tetap kita bisa katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saatnya pada waktu ini adalah kita mencari kebenaran firman. Menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Terus menerus kita mau bertumbuh di dalam dia sampai seluruh pengharapan kita hanya kepada dia saja. Iman dan pengharapan itu tidak dapat dipisahkan. Iman dan pengharapan itu akan selalu bergandengan tangan. Jika seandainya saja kita memiliki iman, kita akan mampu untuk terus berharap kepada dia. Mari hari ini kita mau pastikan
bahwa pengharapan kita pun terarah kepada Dia. Nah, tadi kita dengar bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kita juga punya satu ayat di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Di sini dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita berharap kepada dunia, kita kecewa. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Dia sanggup untuk menjawab semua pengharapan kita. Mungkin bukan dengan caranya kita, bukan pada waktunya kita. Tetapi Dia pasti punya jawaban yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Dia tidak pernah mengizinkan anak-anaknya dipermalukan. Tuhan mau setiap anak-anaknya memancarkan Dia, memancarkan terangnya, kemuliaannya, kebaikannya, kuasanya, kasihnya. Tidak mungkin Dia mengizinkan kita dipermalukan. Berharap kepada Tuhan, karena di dalam Dia ada jawaban yang pasti. Dari seluruh janji yang diucapkan Tuhan kepada bangsa Israel, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Karena Dia memang Allah yang sanggup, Allah yang mau, Allah yang peduli. Dan kita perlu memegang satu hal, bahwa Allahku sanggup dan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lalai, Dia tahu apa yang sedang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Kita punya Yesus yang adalah ya dan amin bagi kehidupan kita. Kita punya Yesus yang adalah Allah yang ada beserta dengan kita sampai kepada akhir zaman. Kita punya Dia yang penyertaannya sempurna, Allah yang adil, yang tahu segala sesuatu yang dikehendakinya dalam kehidupan kita sampai kekekalan jadi milik kita. Baginya tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya tidak sia-sia ketika kita berharap kepada Dia. Mari, jangan mau digeser dari pengharapan kita. Miliki iman di dalam Dia dengan mendengar, membaca firman-Nya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Pendengaran akan firman yang menimbulkan iman, memberikan kepada kita juga pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena di dalam kita ada roh yang besar. Roh yang tidak terbatas kuasanya. Roh yang sanggup. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya percaya saja kepada Dia. Inilah sukacita Natal bagi kita, bahwa kita punya iman, kita punya pengharapan, dan itu tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah mempermalukan kita. Satu hal lagi, yaitu kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang murah. Karena Allah itu kasih. Lalu firman-Nya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 katakan, kita telah mengenal kasih dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Inilah kasih yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita, yaitu kita kenal Dia, Allah yang adalah kasih, dan kita tinggal di dalam kasih. Allah di dalam kita di dalam Allah. Kita menjadi satu kesatuan di dalam Dia, dan dunia akan mengenal siapa Tuhan kita lewat kehadiran kita. Kasih Allah tidak terbatas sampai Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Supaya mati bagi kita, dikorbankan bagi kita, menebus dosa kita, menebus nyawa kita. Kita tidak perlu masuk ke dalam alam maut, api neraka, tetapi Dia bukakan pintu bagi kita. Itu kasih Allah.
demikian juga kasih itu menutupi segala dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak membuangnya, tetapi Allah memanggil mereka dan memberikan perjanjian yang baru bagi mereka. Lalu Allah mengorbankan binatang, mengambil kulit binatang itu dan mengenakannya sebagai pakaian bagi manusia. Dan memberikan perintah bagi mereka untuk mengerjakan tanah, mengelolanya, menghidupinya, beranak cucu. Dan Allah berjanji mengampuni manusia yang berdosa. Ternyata dosa bertambah banyak. Pembunuhan terjadi, poligami terjadi, rasa kemanusiaan semakin menipis. Terlebih lagi sampai kepada hari-hari ini di mana kasih sudah menjadi dingin. Manusia hidup hanya untuk kepentingannya sendiri. Sadari bahwa dunia membutuhkan Yesus. Dunia membutuhkan Dia yang adalah kasih. Dan kita, di dalam kita ada kasih. Di dalam kita ada Allah. Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Pancarkan kasih itu kepada dunia. Dunia penuh dengan dosa yang bertambah dan bertambah banyak hari lepas hari. Dan Tuhan begitu sabar memberikan kesempatan agar kita mengerjakan apa yang dikehendakinya. Menyalurkan kasih itu kepada dunia. Dia datang bukan untuk menghukum, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan. Itulah kasih. Itu sebabnya kasih menutupi banyak sekali dosa. Dosa yang adalah sumber ketakutan. Jika manusia takut pada hari-hari ini, itu wajar karena dunia sedang kehilangan kasih. Kasih sudah menjadi dingin. Tetapi jika kamu, anak-anak Tuhan, menjadi takut pada hari-hari ini, sadar bahwa tidak seharusnya demikian. Allah di dalam kita, Rohnya di dalam kita, dan itu lebih besar daripada segala roh yang ada di muka bumi ini. Bagian kita adalah kasih. Ketika Dia tinggal di dalam kita, Dia menutupi banyak sekali dosa. Dan kita pun tidak memperhitungkan dosa orang lain terhadap kita. Kita belajar mengampuni sama seperti Dia mengampuni. Maka kasih itu akan mengalir dan kasih itu menyempurnakan kehidupan kita. Dan kasih tidak akan berkesudahan. Ketika semua berakhir, kasih tinggal tetap. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Miliki Dia, miliki kasih dan nikmati kebersatuan dengan Dia. Sampai iman, pengharapan dan kasih tinggal tetap di dalam hidup kita. Biarlah Natal ini kita diperlengkapi. Bahwa kita dipanggil untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bukan jadi orang-orang yang kalah. Bagaimana kita memenangkan semuanya? Hanya dengan satu cara. Miliki iman, pengharapan dan kasih. Maka Dia akan menyelesaikan segala perkara yang harus kita jalani di muka bumi ini. Sampai langkah demi langkah kita menuju kepada kemenangan besar, yaitu kebersatuan dengan Dia di sorganya yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Saatnya kita mengingat 2000 tahun yang lalu, di malam yang kudus, yang senyap, malaikat datang dan berseru, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Haleluya.
Sebab sesungguhnya bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar itu. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Sebab dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sebab Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Oleh sebab itu, jadilah terang dunia, sebab terang Kristus memancar dari dalammu, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau nyalakan lilin kita bersama-sama. Ayah-ayah di rumah atau ibu di rumah, mari nyalakan lilin dan bagikan lilin itu kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga yang ada. Kita mau naikkan pujian sekali lagi. Haleluya, haleluya. Alam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggallah terus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam malam. Kita katakan, hai lihatlah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tantra surgawi megah.
dunia yang haleluya, haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya damai sejahtera Natal yang turun pada hari ini mengerjakan segala kehendak Allah di dalam dirimu. Sehingga kamu tidak takut menjalani kehidupan ini. Karena kamu tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang tidak lekang oleh waktu, yang tidak pudar oleh segala cuaca dan musim kehidupan. Dan biarlah kiranya kamu tetap gagah perkasa di dalam Tuhan. Dan mengarahkan pandangan mata hatimu hanya kepada Tuhan saja. Dan kamu akan melihat penyertaan Allah yang sempurna. Mulai Natal ini memasuki tahun 2021. Segala kebaikan Allah mengikuti kehidupanmu. Sebab Allah ada di dalamnya. Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanmu. Sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus, kiranya kasih karunia Allah dari tempat yang maha tinggi, damai sejahtera Natal, dan sukacita oleh karena Roh Kudus, kiranya mengikuti langkah demi langkahmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, bersukacitalah dan tetap melihat kebaikan Tuhan. Amin, amin, amin.
selamat hari Natal, selamat memasuki 2021. Segala yang terbaik itu yang terjadi atas kehidupan kita semua. Apapun juga yang dunia sedang alami, kita tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang tidak pernah pudar. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you